Putifar lalu menanyakan kepada Yusuf apakah dia memusuhi Amun. Yusuf pun menjawab pertanyaan itu secara cerdas dengan mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu membuat Putifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. Putifar lalu memperingatkan Yusuf untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain, khususnya kepada Zulaiha yang penyembah fanatik Amun. Putifar ini sebenarnya dulu menyembah Amun, tapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semena-mena dan hanya memikirkan diri masing-masing, akhirnya dia memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Setelah itu Yusuf berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Putifar, Zulaiha, Khulifer, dan semua orang di istana ini. Ketika Yusuf akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahukan Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Yakub tahu keadaan Yusuf saat ini, maka Yakub akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga Kalimah mengamati Yusuf dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. Buya dan Sufer akhirnya diberikan pekerjaan yang layak oleh Putifar setelah menyanggupi permintaan Yusuf kemarin. Hal itu membuat Yusuf lega karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang. Sementara itu Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana dia didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan berita tentang kematiannya hanya kebohongan belaka. Karena malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati, Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Israel pun tidak tahu keberadaannya karena dia hanya mengetahui berita dari dunia orang-orang mati saja. Setelah sampai di rumah Yakub, kembali menanyakan kepada anak-anaknya apa sebenarnya yang terjadi kepada Yusuf. Mereka pun masih saja tidak mau mengaku yang sebenarnya terjadi. Karena Yahuda ingin tahu apa yang barusan terjadi, dia menanyakan kepada Benjamin. Benjamin lalu menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat maut Israel dan memberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka lalu masih kebingungan karena menurut mereka seharusnya Yusuf sudah tidak ada. Maka merekalah yang disayang oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benjaminlah yang menjadi pengganti Yusuf. Akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan di mana terakhir kali ia melihat Yusuf. Akhirnya Yusuf diajak oleh Zulaiha untuk berkeliling kota Mesir dan menjelaskan tentang adat istiadat di sana kepadanya. Sebelum pergi, Yusuf sempat menolak untuk menaiki tandu seperti Zulaiha karena menurutnya dia tidak suka berada di atas pundak orang lain. Tapi Khulifer mengatakan kepada Yusuf untuk mematuhi perintah Zulaiha kali ini. Pada akhirnya mereka pun pergi berkeliling kota dan Zulaiha mulai menjelaskan beberapa tempat penting di kota Mesir. Pertama, Zulaiha menjelaskan tentang dunia orang mati yang ada di Mesir. Mereka menyertakan makanan, minuman, dan pakaian bersama jenazah agar bisa hidup di kehidupan selanjutnya. Yusuf bertanya kepada Zulaiha, jika orang yang sudah mati dan membusuk, apakah masih bisa makan dan minum, bahkan berpakaian? Zulaiha pun mulai terpojok dengan pertanyaan Yusuf itu dan hanya mengatakan, entahlah, mungkin saja bisa. Ketika mereka mulai sampai di kuil Amon untuk menghadiri bangunnya Amon dari tidur, Yusuf kembali bertanya kepada Zulaiha, jadi Amon semalam tidur dan bagaimana jika para penyembahnya meminta pertolongan pada malam hari? Zulaiha menjelaskan bahwa para dewa juga membutuhkan tidur dan para hambanya harus berdoa saat siang hari ketika Amon sudah bangun. Hal itu membuat Yusuf semakin terheran-heran karena dewa ternyata hanya bisa melayani hambanya saat siang hari saja. Zulaiha kembali menjelaskan bahwa para pendeta terlebih dahulu mensucikan diri di sungai Nil sebelum masuk kuil Amon. Selain mereka tidak ada yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Zulaiha juga menjelaskan bahwa para pendeta akan segera membangunkan Amon, memandikannya, serta memberi pakaian baru dan wewangian agar dia siap menerima ibadah para hamba-hambanya. Yusuf kembali bertanya apakah Amon tidak bisa disembah orang di tempat yang jauh atau dalam kesendirian,
Karena menurut Yusuf Tuhan itu ada di semua tempat. أيتها الروح العلوية المحلى. Amon keluar dari kuil dengan memakai pakaian serta perhiasan, dan Yusuf kembali menanyakan, apakah para penyembah tidak mengambil perhiasan itu? Juleha pun menjawab, tak akan ada yang berani karena para pendeta selalu menjaganya. Selama mendengar jawaban itu, Yusuf yang tadinya mengira Amon yang menjaga para hambanya, ternyata harus dijaga oleh para pendeta. Setelah itu, Amon mulai menyambut hamba-hambanya dengan suara yang aneh. Ana ilahukum Amun, ayatanafas as-subh wa yanbalij daw'un nahar. Terlepas dari hal itu, membuat Yusuf heran apakah tadi yang bicara itu adalah Amon, karena menurutnya mana mungkin batu bisa berbicara. Juleha menjawab bahwa Amon bukanlah batu, melainkan roh yang menjelma dalam bentuk batu, dan dia adalah dewa maha kaya dan maha kuasa. Tapi menurut Yusuf, si Amon memiliki banyak kebutuhan, mulai dari istirahat, pakaian, perhiasan, dan bahkan sampai harus dimandikan. Untuk bergerak saja, dia membutuhkan para pendeta yang harus menyeret keretanya. Ia juga tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari para pencuri. Hal itu tidak bisa mencerminkan sifat Amon yang katanya maha kuasa. Semakin terpojok dengan semua ucapan Yusuf, dan mulai berpikir, dia juga mengatakan semuanya kepada Potifar bahwa dia terlihat lemah di hadapan Yusuf, karena semua jawabannya tidak membuatnya merasa puas. Hal itu juga membuat Juleha mulai meragukan Amon. Setelah itu Potifar mengajak Yusuf untuk bertemu dengan Amonhotep, penguasa tertinggi Mesir. Di perjalanan, Potifar menjelaskan kejelekan-kejelekan para prajurit Amon yang dikenal arogan dan haus akan kekuasaan. Dia juga menunjukkan beberapa tempat yang dimiliki oleh kuil Amon, seperti gudang gandum dan taman wanita yang ada di pinggir sungai. Semua itu adalah milik kuil Amon, yang sebenarnya ditunjukkan untuk para pendeta saja yang tidak pernah merasa puas. Potifar juga menunjukkan jika para pendeta memberikan makanan kepada warga agar mereka semua tidak meninggalkan Amon untuk disembah. Setelah itu, Yusuf mulai bertanya-tanya kepada Potifar, bukankah sebenarnya Potifar akan menjelaskan tentang kebesaran dan keyakinan Mesir kepadanya? Tapi ternyata sebaliknya, dia malah menunjukkan sisi negatif dari negeri Mesir yang selalu dianggap biasa-biasa saja oleh warga Mesir. Setelah mereka sampai di istana, Potifar melihat ada seorang prajurit kuil Amon yang membuat keonaran di jalan. Hal itu membuatnya harus menghajar dan memperingatkan agar dia tidak berbuat semena-mena kepada warga Mesir. Setelah mereka bertarung dan dimenangkan oleh Potifar, prajurit itu diancam jika sekali lagi dia ketahuan berbuat keonaran, maka nyawanya tidak akan diampuni lagi. Setelah itu Potifar kembali lagi ke istana dan masuk bersama Yusuf. Di dalam, Yusuf kembali terpana melihat keindahan ruang yang ada di dalam istana. Saat bertemu dengan Amonhotep, Potifar memperkenalkan Yusuf bahwa dia adalah pengiring baru baginya. Amonhotep pun menyindir Potifar karena mengangkat seorang bocah sebagai pengiringnya. Tapi Potifar menjelaskan bahwa Yusuf memang terlihat seperti bocah, tapi dia sudah dewasa, matang, dan berilmu. Ketika permaisuri Amonhotep mulai memasuki istana, terkejut melihat ketampanan Yusuf dan sempat melihatnya untuk beberapa saat. Kemudian, untuk membuktikan perkataan Potifar, Amonhotep pun menanyakan pendapat Yusuf tentang keagungan Mesir. Jawaban Yusuf yang amat cerdas membuat Amonhotep mempercayai apa yang dikatakan oleh Potifar, bahwa dia bukan anak yang sembarangan. Amonhotep lalu memberikan hadiah kepada Yusuf yang diserahkan melalui Amonhotep muda. Namun, setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yusuf, yang membuat permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa. Amonhotep muda melakukan penghormatan itu tak sengaja karena Yusuf telah membuatnya kagum. Tujuan Potifar bertemu dengan Amonhotep sebenarnya adalah untuk melaporkan tentang perasaannya kepada prajurit kuil Amon yang selalu membuat penduduk Mesir merasa resah. Mereka tidak takut dengan siapapun sampai melanggar semua aturan yang ada.
Budifar meminta agar Amenhotep segera bertindak supaya mereka tidak membahayakan pemerintahan Mesir nantinya. Amenhotep pun setuju dengan perkataan Budifar bahwa pemerintahan harus mulai tegas kepada pengacau dari kuil Amon. Tapi dia tidak ingin tergesa-gesa untuk bertindak karena takut akan menjatuhkan korban. Namun Amenhotep mempunyai rencana tersendiri untuk mereka. Sementara itu, prajurit kuil Amon yang bernama Pak Dayamon melaporkan kejadian yang dialami saat di jalan kepada Anik Maho, pendeta tertinggi kuil Amon. Anik Maho langsung memarahi Pak Diamon karena jika dia menjadi Budifar, dia akan langsung membunuh Pak Diamon saat itu juga. Anik Maho menjelaskan bahwa Budifar dan Amenhotep adalah musuh terbesar bagi Amon. Tapi untuk menyingkirkan mereka, Anik Maho berpikir ada cara yang lebih efektif dan tidak membuat korban berjatuhan nantinya. Tapi Pak Diamon berpikir jika dia mempunyai prajurit yang lebih banyak, dia akan langsung memerangi Amenhotep dan pemerintahan Mesir. Anik Maho kembali menyindir Pak Diamon. Jika dia memang kuat, seharusnya dia bisa mengalahkan Budifar dengan mudah. Tapi kenyataannya dia malah dipermalukan oleh Budifar di jalanan. Anik Maho mengatakan bahwa mereka harus bersabar karena saat ini Amenhotep dan Budifar dalam puncak kekuasaan. Sampai saatnya tiba nanti, mereka harus mempersiapkan semuanya agar bisa menggulingkan Amenhotep dengan mudah. Setelah kejadian yang menimpa Budifar tadi, Yusuf meminta agar dia bisa diajarkan ilmu bela diri, agar kelak jika dia sudah dewasa, dia bisa menjadi pemberani seperti Budifar. Sesampainya di istana, Budifar meminta Rudamon untuk mengajari Yusuf memainkan pedang, memanah, menembak, serta berkuda. Budifar lalu menceritakan kejadian yang terjadi di istana Amenhotep tadi kepada Julayha yang membuatnya berpikir bahwa semua itu mustahil terjadi. Yusuf telah membuat Budifar merasa bangga di hadapan Amenhotep dan berpikir nantinya dia akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. أحسنت.